Berbagai desakan muncul meminta pembelajaran tatap muka 100% dihentikan sementara, apalagi saat ini pertambahan kasus positif COVID-19 di ibu kota meningkat signifikan. Di Jakarta, setidaknya 90 sekolah terpaksa ditutup atau kembali menggelar pembelajaran jarak jauh akibat temuan kasus positif COVID-19. Ketika lonjakan kasus terjadi dengan cepat, apakah pelaksanaan tatap muka masih menjadi pilihan yang tepat? Kita akan membahasnya bersama Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Alexander Ginting, Komisioner KPAI Retno Listiarti, dan Epidemiolog UI Tri Yunis Miko. Selamat malam Pak Alex, Bu Retno, dan Pak Miko. Selamat malam. Selamat malam. Sehat. Alhamdulillah sehat-sehat, semoga kabarnya selalu sehat-sehat. Mengingat saat ini pertambahan kasus positif cukup signifikan gitu angkanya, hari ini saja tercatat 8.000 kasus lebih. Tapi kita berbicara mengenai apa yang dikhawatirkan oleh berbagai pihak mengenai pembelajaran tatap muka terbatas. Saya ke Bu Retno terlebih dahulu, Bu Retno. Apa saja laporan yang sudah diterima? Banyak orang tua yang kemudian was-was khususnya di Jakarta karena tampaknya masih business as usual begitu ya, untuk tatap muka masih terus berjalan begitu. Berapa banyak kasus ataupun temuan yang didapatkan oleh KPAI? Ya, pertama memang KPAI ini melakukan pengawasan ya, tapi baru di beberapa wilayah saja nih. Kami baru masuk di Jakarta, kemudian Bogor dan Bekasi. Bogor dan Bekasi kan juga baru mulai ya. Jakarta ini cukup banyak kita masuki. Dan memang kalau dari temuan kami ya, ini terjadi peningkatan kasus ya. Jadi sekolah yang ditutup ini jumlahnya bertambah, dan ini juga menunjukkan kalau bagi kami apa yang terjadi di sekolah sebenarnya apa yang juga terjadi di masyarakat gitu. Artinya begitulah penularan yang terjadi, meskipun angka yang tertinggi ya misalnya untuk Jakarta yang ditutup 42 sekolah adalah wilayah Jakarta Timur. Namun kan hampir seluruh Jakarta kecuali Kepulauan Seribu yang kemudian tidak ada kasus, dan kasusnya juga berlipat-lipat ya. Jadi kalau awalnya hanya 1, kemudian tidak lama dilaporkan 7, seminggu kemudian 15, berikutnya 34, 43, kemudian terus bertambah ya 39, kemudian 43, dan sekarang sudah mencapai angka 90. Dan ini hari ini kami juga menemukan ya beberapa sekolah yang memang belum ditutup tapi sudah ditemukan kasus, meskipun hanya 1 siswa gitu ya, tapi ini sekarang sudah akan di tracing oleh dan testing oleh pihak puskesmas. Itu jumlahnya hari ini juga bertambah. Jadi ini memang kekhawatiran kami ya KPAI, kalau ini tidak segera dihentikan yang 100%-nya, kalau memang pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini nggak mau menghentikan yang PTM-nya, tapi kurangi, karena dari hasil pengawasan kami tidak terjadi jaga jarak ketika berada di dalam kelas, terlalu berdekatan ya, mungkin hanya 50 cm jarak antara satu anak dengan anak lain. Yang kedua, kami juga kaget ketika pulang sekolah, ini crowded paling tinggi adalah di SD ya, karena harus diantar dan dijemput orang tua, dan ini sungguh luar biasa gitu ya, kerumunannya terjadi pada penjemput, tapi juga pada anak-anak, meskipun sudah pulangnya dibagi 5 menit, 5 menit. Jadi antara kelas A dengan kelas B itu ada beda 5 menit, tapi ketika A keluar, ada yang belum dijemput. Ketika B keluar lagi, belum dijemput, tertumpuk lagi. Akhirnya kami melihat pulang sekolah itu paling banyak kerumunan. Sama di dalam kelas ya, sulitnya jaga jarak. Itu dari hasil pengawasan KPAI. Bu Retno, di dalam kelas sulit menjaga jarak, apakah memang ruang kelasnya terbatas karena memang cukup sempit, atau memang tidak bisa mengelola murid sendiri penempatannya di kelas-kelasnya? Temuan KPAI seperti apa? Memang kelasnya yang kecil ya, maksudnya memang tidak mumpuni begitu ya fasilitasnya? Ya, jadi misalnya jaraknya 1 meter ini terutama di sekolah negeri ya, kan berjarak idealnya 1 meter, tapi nggak bisa 1 meter. Walaupun meja yang pertama itu yang terdepan sudah dimajukan dekat papan tulis, yang paling belakang sudah menyentuh tembok, itu tetap tidak bisa jaga jarak ideal 1 meter. Betul-betul kurang dari 1 meter ya, bahkan ada sekolah yang sekitar 30 cm aja antara anak yang satu dengan yang lain. Saya ke Pak Alex, faktanya demikian, tapi kesannya pemerintah pusat tetap ngotot. Masukan dari Satgas seperti apa Pak setelah melihat progres apa yang terjadi di DKI Jakarta? Ya, jadi kita harus lihat masalah penanggulangan pandemi ini tidak hanya di tahun 2022, tapi kita juga harus berangkat dari tahun 2020.
bahwa kebijakan pembelajaran pada masa pandemi itu sudah disesuaikan berapa kali dengan pertimbangan keselamatan, kesehatan, evaluasi capaian belajar. Yang penting kita ingat adalah bahwa kita tetap ingin penanggulangan COVID ini terus berlanjut dan kemudian tujuannya ada pemulihan kesehatan, tapi pemulihan kesehatan juga tidak mengabaikan pemulihan pendidikan, sama juga dengan pemulihan ekonomi. Karena nggak mungkin kita membiarkan generasi penerus kita tidak terdidik, tidak educated ya, dan ini harus dibentuk dari kecil sampai nanti dia tingkat SMA maupun tingkat kuliah. Kalau kita lihat bahwa surat edaran Mendikbud dari tahun 2020 sudah banyak melakukan intervensi, mulai dari belajar dari rumah, ujian nasional ditiadakan, PPDB online, dan dilarang kerumunan, ini sudah dilakukan. Dan kemudian dilakukan berbagai penyesuaian sampai akhirnya di April sampai Desember 2021 ada penyesuaian SKB 4 Menteri. Artinya pemerintah tetap mempunyai perhatian, artinya bahwa kendati pun memang kesehatan ini mesti menjadi nomor satu, tapi pendidikan ini tidak ditinggalkan. Oleh karena itu berbagai intervensi sudah dibuat dan melalui regulasi yang disusun oleh pemerintah bekerjasama dengan berbagai lintas kementerian dan juga lintas lembaga. Memang benar bahwa ada 90 sekolah di KI ditutup. Kemudian ada beberapa anak yang dinyatakan bahwa dia COVID positif walaupun gejalanya ringan. Tetapi kalau 90 sekolah kita bandingkan dengan ribuan sekolah yang ada, ini 90 sekolah ini memang artinya menjadi lampu kuning bagi kita. Tapi bukan berarti menutup ribuan sekolah dalam rangka pendidikan. Yang penting adalah bagaimana kita bisa meningkatkan protokol kesehatan, peningkatan imunitas orang yang sudah divaksinasi, termasuk juga anak, dan juga kita lihat juga bagaimana juga peserta didik dan kemudian warga yang terlibat dalam pendidikan ini juga kita harus lihat bagaimana imunitasnya, bagaimana vaksinasi, bagaimana juga protokol kesehatan. Nah, salah satu yang penting kita catat bahwa di dalam pengaturan itu tentu kita berdasarkan PPKM level yang sudah ada. Ada level 3, level 2, level 1. Dan kalau kita lihat di Indonesia, hampir semuanya level 3, level 2, level 1. Kenapa ada level 3? Ini hanya karena capaian vaksinasi. Jadi dengan melihat PPKM ini sebenarnya satuan pendidikan dapat menyelenggarakan PTM terbatas. Walaupun juga masih ada peluang untuk dievaluasi dengan melihat bagaimana sebenarnya ukuran kalau terjadi kasus. Misalnya active case finding. Jadi kalau misalnya positivity rate itu di atas 5%, ya kita setuju bahwa ini ada infeksi, ada transmisi. Ini bisa dilakukan batasan. Tetapi kalau positivity rate ini masih di bawah 5%, tentu ini harus bisa kita lihat bahwa kita harus melihatnya secara segmen. Jadi tidak bisa melihat bahwa kalau misalnya ada 5 orang di situ positif, maka satu sekolah atau satu perguruan harus ditutup. Jadi artinya ini yang harus kita lihat dan proses infeksi yang terjadi sekarang ini adalah bagaimana kita bisa melakukan active case finding secara terus-menerus dan kemudian mencari bagaimana kriteria vaksinasi dosis kedua dan termasuk juga vaksinasi untuk lansianya bisa dicapai lebih tinggi dari 80%. Ini yang harus kita atur dan kemudian kita mengkontrol kalau active case finding ketemu dengan kasus. Oke, nanti kita akan bahas itu satu-satu, tapi saya tertarik tadi Pak Alex mengatakan 90 sekolah di Jakarta ini sebagai lampu kuning. Apakah memang harus menunggu lampu merah tanda kutip ada jumlah yang cukup signifikan sehingga baru dilakukan intervensi lanjutan, Pak Alex? Ya, jadi kalau kita lihat 90 sekolah itu sebenarnya muridnya ribuan, tapi yang terpapar itu kan 135. Dan kemudian dari 135 itu ada 120 siswa, ada 9 guru, dan ada 6 orang tenaga pendidik lainnya. Dan kemudian kalau kita lihat dari siswa itu lebih banyak memang yang usianya sudah remaja, karena mobilitasnya lebih tinggi. Tapi bukan berarti dengan ditemukannya 135 terpapar virus corona, berarti kita harus mengunci seluruh pendidikan yang ada, baik di aglomerasi Jabodetabek ataupun di provinsi lainnya. Karena kita harus bisa melihat bahwa pendidikan juga adalah suatu kegiatan yang penting dalam membangun bangsa ini dan untuk melanjutkan pembangunan di bangsa kita ini, termasuk pembangunan pendidikan. Jadi apa yang harus kita kerjakan adalah melakukan kajian, kalau misalnya ada 135 orang terpapar, seberapa besar derajat
penyakitnya, dan kedua bagaimana kita bisa mencari sumbernya. Apakah sumbernya itu di rumah, apakah sumbernya di sekolah, ini yang kita harus isolasi. Ini yang harus kita batasi. Jadi pendidikan tetap berlanjut, kalau masih positivity rate itu masih di bawah 5%, apalagi di bawah 3%. Oke, Pak Miko, 135 kasus positif di 90 sekolah, masih lampu kuning? Anda sepakat dengan itu? Ya, jadi kalau saya kalau itu adalah Omikron itu percepatan penularannya 5 kali Delta, Mbak. Jadi kita berperang melawan virus yang berbeda. Meskipun severity-nya mungkin akan berkurang, tapi penularannya luar biasa. Jadi kita jangan bermain-main dengan virus yang penularannya luar biasa. Dan itu sudah terjadi di negara-negara Inggris, kemudian Amerika, Prancis, semua negara, bahkan Australia juga sudah hampir nyerah begitu berperang melawan Omikron. Jadi yang pertama dipastikan kita perang melawan Omikron atau Delta. Jadi harusnya kebijakannya perang melawan Omikron berbeda dengan perang melawan Delta. Kalau tadi Pak Alex mengatakan positivity rate-nya harus di atas 5%. Jangan sampai 5%, karena kecepatan penularannya sangat berbeda begitu. Jadi harus dirubah lagi kebijakannya, baik itu PPKM-nya dirubah, kemudian ataupun SKP 4 menterinya harus dilihat lagi begitu. Karena berperang melawan Omikron berbeda berperang melawan Delta dan Alpha begitu, Mbak. Oke. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai karena ini keputusan dari pusat, apa yang bisa dilakukan oleh pihak orang tua. Nanti saya akan tanya pendapat dari Mbak Retno, apa saja laporan orang tua, banyak kekhawatiran, bagaimana jika opsi memilih tidak untuk hadir ke sekolah. Apakah kemudian ini berdampak seperti apa kepada anak kita? Kita akan bahas usai jeda, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masih berbicara mengenai tatap muka terbatas. Banyak desakan kemudian yang meminta ataupun mendorong agar sistem ini dievaluasi kembali menjadi PJJ karena saat ini kondisi pertambahan kasus COVID-19 cukup tinggi. Saya ke Bu Retno. Bu Retno, ada banyak cerita dari orang tua begitu ya yang diterima oleh redaksi CNN Indonesia. Bagaimana mereka kemudian terlambat mendapatkan informasi dari sekolah. Ada kasus positif di sekolah tersebut. Atau juga tanda kutip terkesan ditutup-tutupi, ini kita tidak tahu apakah memang prosesnya cukup lama, tapi kemudian informasi ini tidak sampai secara utuh, menimbulkan kekhawatiran. Apakah informasi ini juga diterima oleh KPAI? Ya, diterima juga. Bahkan kami juga nerima ya, misalnya laporan pengiriman foto dari beberapa pengadu, ya misalnya anak-anak berboncengan 3 orang, pulang sekolah tanpa masker itu juga terjadi. Kemudian anak-anak yang nongkrong itu juga terjadi. Artinya sebenarnya membuka sekolah di masa pandemi kan bukan hanya urusan dinas pendidikan ya, tapi dinas-dinas terkait yang lainnya, Satpol PP, RT, RW itu ya. Ini yang kemudian nampaknya terjadi kelemahan juga nih pada sisi ini. Artinya evaluasi harusnya dilakukan untuk celah-celah begitu. Yang kedua, laporan keberatan orang tua itu juga ada dan itu juga sama. Misalnya soal lambat tadi, umpamanya begini, ada sekolah yang orang tuanya menceritakan kepada kami dapat informasi dari laporan orang tua yang lain bahwa anaknya positif, 1 orang. Tapi kemudian sekolah tidak langsung diliburkan. Besoknya memang ada 2 hari kemudian ada puskesmas datang ke sekolah kemudian melakukan testing ya kepada guru yang mengajar di kelas itu dan murid-murid yang ada di kelas itu. Tapi sekolah tetap berjalan, jadi semua masuk gitu. Dan menunggu keputusan puskesmas mau tutup atau tidak nantinya, atau 5 hari atau 14 hari. Nah ini dianggap orang tua menjadi rawan karena mereka khawatir. Misalnya anak-anak yang berada di kelas itu. Kan mereka mungkin jadi bermain sama kelas yang lain, bermain dengan temannya yang dari mana lagi. Nah sementara peluang dia tertular misalnya
kalau dari dari anak lain yang positif tadi itu bagaimana gitu kan, harusnya tidak keluar kan, artinya anak itu dirumahkan semua, lalu kemudian ada proses nanti 3T-nya. Tapi yang terjadi kata orang tua adalah anaknya tetap masuk gitu. Yang kedua, tidak adanya opsi PJJ. Jadi di dalam SKB 4 Menteri kan emang tertulisnya begini, kalau PPKM level 2 maka di situ tertulis PTM dan atau PJJ. Nah, kata dan atau, nah ini diartikan persepsi berbeda-beda oleh pemerintah daerah. Dan itu akhirnya, kita boleh PJJ, boleh PTM, gitu kan. Kemudian juga tidak ada kata pengurangan kan nggak ada. Jadi, atau misalnya yang memilih PJJ akan dilayani, itu nggak ada, gitu. Nggak ada perintah itu sama sekali. Jadi, orang tua ini bingung antara anaknya itu disuruh sekolah, tapi kemudian kondisi seperti itu, dengan anaknya nanti nggak dapat pembelajaran, nggak dapat apapun dan dianggap nggak masuk aja gitu. Ini kekhawatiran tinggi dari para orang tua. Nah, satu lagi anak yang kan harusnya kalau dia kurang sehat dia nggak masuk. Nah, ini dikisahkan anak yang kurang sehat dan ternyata kemudian positif, itu ternyata dia tetap masuk, alasannya adalah hari itu ulangan. Jadi dia mau masuk. Dia khawatir nanti nggak akan sulit lagi nih. Dan beberapa juga menganggap habis nggak ada PJJ lagi, jadi kondisi nggak sehat masuk gitu. Nah, apalagi anak-anak kan tadi disebut misalnya bergejala ringan, ya apalagi ringan gitu, mereka nganggap udah nggak apa-apa, nggak terjadi apa-apa sama punya masuk dan ternyata dia positif. Nah, ini yang dikhawatirkan. Saya sepakat juga dengan Pak Miko yang mengatakan tadi ya, kita perang ini kan sekarang melawan Omikron. Nah, mestinya bukan dihentikan, bukan kami KPAI tidak setuju pada PTM, ini bukan berarti begitu. Tapi bahwa ya bagi kami yang pertama memang pemenuhan hak hidup. Itu Konvensi Hak Anak bilang begitu. Kemudian hak sehat, baru hak atas pendidikan. Nah, kalaupun nggak berhentiin PTM-nya tadi ya, kan dari 100% bisa dikurangi dulu 50. Ada jaga tadi gitu. Tapi mengurangi 50 pun tidak dilakukan oleh banyak daerah, gitu ya, termasuk DKI. Padahal tinggal hentiin PTM, cuma ngurangin aja. Itu pun tidak mau kan. Ya karena tadi selalu berdalih, semua daerah selalu berdalih SKB 4 Menteri kok pakai SKB. Nah, berarti SKB-nya kan yang memang harus juga dievaluasi. Begitu, Mbak. Oke, menarik ya, banyak catatan disampaikan Bu Retno. Tadi saya ke Pak Alex, kita berbicara mengenai aturan main. Tadi disampaikan Bu Retno, ada kasus temuan positif, dilaporkan ke Puskesmas. Sebenarnya keputusannya ada di tangan siapa Pak Alex? Untuk kemudian menutup sementara sekolah atau mengalihkan ke PJJ bila ditemukan ada kasus positif? Apakah di tangan sekolah, apakah di Puskesmas, pemerintah daerah, dinas pendidikan, atau bagaimana aturan mainnya? Ya, dalam kita melakukan penanggulangan COVID dan kemudian dengan berbagai pemulihan sebagai target kita bersama, semua pekerjaan itu adalah multisektor. Jadi tidak ada otorisasi hanya di tangan satu kelembagaan ataupun sektor tertentu. Tapi semua ini dikerjakan secara bersama. Oleh karena itu memang PPKM Kabupaten Kota, PPKM di tingkat desa dan kelurahan ini berperan penting untuk bisa melihat PPKM level 1 dan 2-nya dengan variabel yang terjadi. Misalnya bagaimana dengan vaksinasinya, bagaimana pencapaian di dosis lansia, dan kemudian ini akan menentukan kapasitas PTM-nya, kemudian jumlah hari sekolahnya, dan kemudian durasi masa sekolahnya. Ini bisa dihitung. Dan oleh karena itu memang pertemuan-pertemuan multisektoral ini, lintas sektoral ini memang penting. Jadi artinya bahwa setiap daerah itu tentu punya tantangan sendiri, punya atmosfer sendiri. Sama seperti kita PPKM Jawa Bali dan di luar Jawa Bali. Tidak mungkin bisa kita samakan. Demikian juga di sekolah. Antara Jakarta Utara dengan Jakarta Selatan belum tentu sama iramanya. Sehingga memang komunikasi itu harus ada. Komunikasi itu ada dua. Satu komunikasi risiko, yang kedua adalah komunikasi pelayanan. Jadi kalaupun misalnya ada satu kasus yang dinyatakan positif, bagaimana komunikasi risiko ini bisa sampai ke semua pihak yang ada. Misalnya pihak orang tua, kemudian pihak PPKM di tingkat desa kelurahan, kemudian pihak penyelenggara sekolah, termasuk juga pihak dari guru dan seluruh penyelenggara lainnya. Jadi demikian juga komunikasi pelayanan. Artinya ini bukan, memang ada aturan SKB 4 Menteri,
Tapi SKB 4 Menteri ini kan sebagai regulasi untuk melihat bagaimana perjalanan pendidikan itu bisa berjalan. Tetapi di tengah jalan kalau misalnya ada masalah, misalnya ada 10 orang satu kelas dinyatakan misalnya kontak erat karena orang tuanya di rumah ternyata positif atau misalnya ditemukan hasilnya curiga Omikron misalnya. Ini kan berarti dia kalau dia kontak erat artinya dari pihak kelurahan, pihak desa juga harus mengetahui. Jadi artinya ini memang pekerjaan lintas sektoral. Jadi tidak bisa memang ini kewenangan itu hanya di kepala sekolah, tidak. Tapi ini juga ada komunikasi resiko, komunikasi pelayanan di antara semua pihak yang ada untuk memutuskan. Tapi kalau kita lihat apa yang terjadi di Jakarta, walaupun ada 90 sekolah yang ditutup, tetapi itu hanya berdampak kepada beberapa orang yang sudah dilakukan isolasi. Dan kemudian kontak eratnya dilakukan tracing. Jadi active case finding ini perlu dilanjutkan secara terus-menerus. Demikian juga di desa dia tempat tinggal, rumah tinggalnya itu kontak tracing juga harus berjalan terus. Setuju saya dengan apa yang disampaikan Pak Miko, bahwa Omikron memang perlakuannya berbeda. Oleh karena itu, pemeriksaan SGTF juga harus terus secara random bisa kita laksanakan. Sehingga kita tahu juga apakah Omikron itu sudah bertransmisi secara lokal atau transmisinya sudah komunitas. Ini juga perlu diteliti. Jadi artinya memang pekerjaan ini tidak hanya semata-mata di satu pihak, tapi ini harus lintas sektor. Oke, per hari ini transmisi lokal Omikron perkembangannya seperti apa Pak Alex? Jadi kalau kita lihat bahwa di awal 16 Desember bahwa Omikron itu lebih banyak PPLN orang dari luar negeri. Tetapi sekarang hampir 30-35% itu memang sudah transmisi yang ditemukan pada orang yang memang tidak ke luar negeri sama sekali dan tidak ada hubungannya dengan keluarga yang pergi ke luar negeri, tapi transmisi mungkin kontak erat dan sebagainya yang akhirnya mengakibatkan dia terinfeksi. Jadi oleh karena itu memang ini menjadi tugas kita bersama sekarang untuk membatasi bagi mereka yang bergejala, mereka yang kontak erat, mereka yang sakit, untuk bisa melakukan pemeriksaan lebih cepat, lebih dini, karena penularannya memang lebih cepat daripada Delta. Jadi oleh karena itu bagi mereka yang kontak erat, jangan dulu keluar rumah. Kendati pun aplikasi Peduli Lindunginya masih menyatakan dia masih hijau. Karena banyak yang sudah divaksinasi, bahkan banyak yang sudah divaksinasi dan pernah sakit juga terinfeksi. Dan rata-rata yang PPLN dari luar negeri itu sudah divaksinasi, bahkan ada yang pernah sakit tapi masih terinfeksi. Jadi oleh karena itu ini yang perlu kita sampaikan ke masyarakat. Jangan dikira karena dia sudah vaksinasi maka dia merasa lebih super. Tidak. Dan mereka yang sudah vaksinasi kalau dia tidak menegakkan protokol kesehatan, mereka tetap sakit. Demikian juga untuk orang tua, agar tetap menegakkan kepatuhan protokol kesehatan di rumah tangganya, termasuk juga kepada anak-anak walaupun sulit. Tetapi ini harus. Bagaimana anak-anak itu bisa memakai masker, ini dulu nomor satu. Yang kedua mungkin menjaga jarak memang masih sulit, karena anak-anak suka bermain-main. Tapi ini juga perlu dilakukan edukasi. Kenapa? Karena kita masih dalam situasi pandemi. Baik. Ketika kita kemudian masih harus berperang dan melihat menelaah apakah ini kemudian berperang melawan Delta atau Omikron, kemudian muncul ada satu lagi varian turunan Omikron BA.2 yang disebut-sebut sebagai son of Omikron. Saya tanya ke Pak Miko, ini apa sih sebenarnya? Kemudian apakah memang penularannya lebih berbahaya? Kita akan bahas usai jeda, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Kita lanjutkan diskusi malam ini. Saya ke Pak Miko sekarang. Pak Miko, ada varian baru lagi BA.2, benar ya? Mohon dikoreksi kalau salah. Apa varian yang baru saja disebut-sebut banyak kemudian mengatakan ini kemungkinan menular lebih cepat, tapi faktanya seperti apa? Ya, bukan varian, Pak. Jadi subvarian BA.2 adalah varian Omikron. Jadi merupakan varian Omikron. Kalau varian Omikron BA.1, kemudian subvariannya adalah BA.2. Jadi dia mempunyai sifat yang lebih invasif atau lebih efektif dari BA.1. Jadi penularannya juga lebih cepat. Jadi variasi penularannya kalau varian BA.1 adalah 5 kali lipatnya
Bahkan kalau BA.2 bisa 6 kali atau 7 kali lipat dari varian Delta. Jadi menurut saya, ya, kalau kita berperang dengan varian Omicron, itu benar-benar hati-hati. Kita harusnya sudah 2 tahun banyak belajar dari wabah COVID-19. Baik itu pembentukan dari levelnya atau PPKM berlevelnya, kita harus cepat-cepat. Ya. Artinya kita bertindak cepat, mau keluar dari levelnya atau masuk dari levelnya. Mau masuk ke level 1 ke level 2 itu kita harusnya siap-siap. Jangan mau seenaknya aja, mau tetap di level 1 seterusnya begitu. Jadi sekaranglah saat kita menyesuaikan diri kalau turun ke level 2, lalu turun ke level 3. Nah kan menurut saya pembatasan sosialnya sekarang harus lebih ketat dari sebelumnya. Dari PPKM berlevel itu supaya dikaji untuk pembatasan sosialnya lebih ketat dari sebelumnya. Kalau misalnya PPKM level 1 itu boleh 100% sekolah, ya kalau sekarang melawan dengan Omicron, ya harusnya dikaji lagi. Tidak 100% begitu, karena penularannya cukup besar begitu. Jadi kalau SKB 4 Menteri itu kan sebelum ada Omicron. Sekarang Omicron kata Pak Alexander Ginting sudah merupakan transmisi lokal 30% begitu. Jadi menurut saya harus mencari timing yang tepat. Kapan kita merubah kebijakan, baik itu PPKM berlevel ataupun SKB 4 Menteri dirubah begitu. Jangan kemudian kita seperti dulu yang pada saat Delta turun begitu dan belum terdampak Omicron begitu. Kalau sekarang kita terdampak Omicron, mari kita bersama-sama memikirkan negara kita, memikirkan rakyat kita, memikirkan anak negeri ini. Mari kita selamatkan dari Omicron begitu. Jadi kalau bisa negara kita jumlah kasus Omicron pada gelombang ketiga, saya pikir ini gelombang ketiga sudah di depan mata, Mbak. Yeah. Jadi kelihatan peningkatannya dari 2.000, 4.800, kemudian 7.000, mau sampai berapa ribu begitu. Jadi kalau menurut saya kalau puncak gelombang ketiga itu melebihi dari puncak pertama 18.000, menurut saya ya pemerintah ini telah gagal. Padahal di semua negara itu sampai mendekati gelombang sebelumnya, atau kalau di kita akan mendekati gelombang sebelumnya itu 54.000 kasus hariannya. Jadi menurut saya ini taruhan bagi negara untuk mempertahankan negara ini jangan sampai melebihi gelombang sebelumnya 54.000. Kalau 54.000 menurut saya negara ini gagal total dan tidak pernah belajar. Saya sampai keras karena saya tidak mau gelombang ketiga ini akan melebihi dari Juli 2021, 54.000 kasus hariannya. Jadi menurut saya negara ini akan gagal total kalau melebihi kasus harian dari 54.000. Jadi marilah kita bersama-sama, rakyat dan pemerintah bersama-sama bersatu. Kalau pemerintah saja menurut saya akan gagal total, kalau rakyat dan pemerintah bersatu ya saya pikir akan berhasil, Mbak. Oke, baik. Saya ke Bu Retno terakhir. Kita berada di segmen 3. Bu Retno, catatan Anda bagaimana? Tadi Pak Miko kemudian men-encourage ada perubahan strategi. Kita lihat kita berperang saat ini melawan varian Delta, apakah Omicron. Tapi banyak catatan yang sebenarnya harus dilalui oleh orang tua. Pesan Anda seperti apa? Ya, pertama kami juga mendorong ya untuk SKB 4 Menteri ini dievaluasi. Yang kedua, kalau kantor dan lain-lain saja bisa dievaluasi ya masa pembelajaran tatap mukanya nggak bisa gitu ya. Dan untuk apa sih terus ngotot dengan 100% kalau itu sangat beresiko bagi anak-anak kita. Oleh karena itu untuk menghindari tadi ya korban yang lebih banyak ya kita tidak menginginkan dan harus belajar juga dari sebelumnya. Maka dan kami mendorong gitu untuk PTM 100% ini dihentikan atau dikurangi gitu. Jadi jangan 100% tapi coba 50% gitu bahwa ini kita bukan tidak mendukung PTM, tapi bahwa dukungan PTM tetap ada, tapi tidak 100%. Dan bagaimana kemudian kan dengan tidak 100% harinya berganti-ganti, sehingga ada anak yang hari ini di rumah, besok dia PTM, besoknya lagi PJJ, besoknya PTM. Artinya ini yang harus dikembalikan saat ini gitu. Ya jangan sampai korban menjadi banyak dan ini anak-anak kita, walaupun
katanya gejalanya ringan, tapi kan faktanya ada juga yang meninggal walaupun itu dengan komorbid atau apapun ya. Tapi anak-anak kita kan harus dilindungi hak tadi ya. Hak hidup dan hak sehat itu yang harus didahulukan kalau kita membandingkan dengan hak pendidikan. Demikian. Menurut Anda kepala daerah apakah harus berinisiatif dan berani memutuskan? Kita tahu ada daerah yang kemudian sudah menghentikan pertemuan tatap muka dan memilih PJJ. Kalau dari pengawasan kami ya tercatat beberapa kepala daerah, misalnya Jawa Barat, ketika kan kami juga merekomendasi ya beberapa wilayah itu akhirnya memutuskan untuk juga tidak langsung waktu itu tanggal 10 Januari harus masuk sekolah, mereka menunggu sampai 2 minggu setelah libur Natal dan Tahun Baru sehingga baru masuk itu kan tanggal 17 gitu ya. Itu kami apresiasi. Yang kedua sebenarnya kayak Wali Kota Solo misalnya itu kan memutuskan yang masuk baru kelas 9. Jadi kelas yang lain 7 maupun 8 di SMP karena kewenangannya kan SMP dan SD. Ya SD bahkan tidak sama sekali karena SD itu belum TK dan SD tidak dibuka karena belum vaksin 2 dosis. Ya itu kan dengan tegas. DKI juga belum vaksin 2 dosis ketika membuka tanggal 3. Tapi kan membuka dan langsung 100% untuk SD dan TK gitu. Jadi ada kepala-kepala daerah yang berani kok memutuskan sesuai dengan daerahnya. Jadi dia menyatakan bahwa saya harus melindungi dan saya memutuskan ya sesuai dengan saya lebih tahu gitu daerah saya. Saya rasa itu hal yang bagus gitu ya. Itu patut kita apresiasi karena mendahulukan keselamatan anak-anak. Oke, Pak Alex sebagai penutup, apakah kemudian mungkin saja tadi Pak Alex sempat mengatakan ada opsi-opsi evaluasi melihat perkembangan kasus dan beberapa elemen hal lainnya begitu. Next week, apakah mungkin ada keputusan penting yang akan disampaikan oleh pemerintah? Ya, jadi pemerintah tetap terbuka atas semua masukan, atas semua dinamika yang terjadi di lapangan. Buktinya kita sekarang sudah berada di Mendagri nomor 3 dan nomor 4 tahun 2022, di mana kita ada evaluasi apakah itu PPKM di Jawa Bali maupun di luar Jawa Bali. Demikian juga masalah kabupaten kota yang sudah berada di level 3, 2, dan 1 dan kemungkinan ada kenaikan kasus, ini juga tidak tertutup kemungkinan bisa dilakukan evaluasi karena Mendagri itu memberikan kewenangan kepada kepala daerah mulai dari gubernur, kepala kabupaten kota dan kepada seluruh stakeholder yang ada untuk bisa melakukan evaluasi. Jadi seperti kita ketahui misalnya seperti apa yang dilakukan di Solo misalnya, demikian juga di DKI, tentu ini berdasarkan evaluasi yang ada di daerah aglomerasinya masing-masing. Tapi memang yang penting memang kita tetap menjunjung tinggi keselamatan dan keamanan warga dan masyarakat. Itu adalah panggilan konstitusi. Tetapi di samping itu juga pemulihan kesehatan ini juga harus diikuti pemulihan ekonomi dan pemulihan pendidikan. Dan pendidikan ini adalah bagian dari pembangunan nasional kita. Oleh karena itu memang ini tetap harus menjadi bagian dari tujuan kita agar kendati pun kita dalam situasi pandemi sudah hampir 2 tahun, pendidikan ini tetap menjadi salah satu instrumen yang tetap membangun bangsa kita. Oleh karena itu apa yang sudah disampaikan oleh Pak Miko dan Bu Retno ini tetap menjadi usulan yang baik di dalam kita untuk memperbaiki dan mengimprove bagaimana kondisi dan situasi kita ke depan sekaligus juga memulihkan pendidikan di negara kita. Baik, Pak Alex terima kasih sekali lagi. Kita yakin pemerintah memiliki niat yang baik, tapi kita juga harus melihat bagaimana fakta di lapangan begitu ya Pak Alex. Tapi harapan kita bahwa memang pendidikan bisa berjalan, tapi juga dari sisi kesehatan bisa terjaga. Pak Alex terima kasih, Bu Retno terima kasih, Pak Miko terima kasih waktunya malam hari ini. Terima kasih. Selamat malam. Salam sehat selalu. Selamat malam. Bu Retno, Pak Alex. Ya,